Halo semuanya, selamat datang di channel Auto Driver. Di sebelah saya sudah ada produk terbaru dari Hyundai. Sebenarnya nggak baru-baru banget sih. Mobil ini sebenarnya diluncurkan pada penghujung tahun 2024 lalu dan kami berkesempatan untuk mereview jangka panjang dari medium SUV berpenggerak hybrid terbaru dari merek asal Korea Selatan ini. Lantas seperti apa mobilnya, seperti apa fitur-fitur yang ditawarkan, juga yang paling penting adalah bagaimana rasa berkendaranya, kemudian seberapa hebat teknologi hybridnya. Ikuti terus video ini. Oke, sebelumnya kami sudah membuatkan video first impressionnya. Anda bisa klik link di atas. Di situ saya menjelaskan secara detail seperti apa desainnya, kemudian fitur-fiturnya, akomodasinya. Dan di video kali ini kami akan berfokus kepada rasa berkendaranya serta pengujian-pengujian yang kami lakukan terhadap konsumsi bahan bakar, kemudian akselerasinya. Oke, di tahun 2024 sebenarnya ya, di penghujung tahun lalu itu terbaca bahwa strategi Hyundai itu seketika berubah. Jadi dia kalau dulu mungkin hanya fokus di mobil EV, kemudian di mobil yang flagship gitu ya. Ada juga sih versi-versi entry level seperti Stargazer. Nah, tampaknya nih Hyundai sedikit berbenah, mereka ingin memasukkan semua produknya ke Indonesia. Ya nggak semua sih, tapi lini yang cukup lengkap gitu di pasar tanah air. Dan Hyundai Tucson ini mungkin banyak yang salah kaprah. Dia akan bergesekan dengan saudara sendiri, yaitu Hyundai Creta. Enggak sebenarnya. Jadi mobil ini tuh secara segmentasi dia akan bersaing di SUV C-segmen. Dia adalah medium SUV, bukan sebuah SUV compact seperti Hyundai Creta. Dan secara head to head memang dimensi dia tuh sedikit lebih kompak gitu. Dia sekitar 4,6 meter untuk panjangnya. Jadi untuk berkompetisi dengan lawan yang paling terdekatnya yaitu Honda CR-V, rasanya mobilnya masih make sense. Apalagi untuk penggerak hybridnya, Honda CR-V itu kan 5-seater. Nah, Tucson ini juga 5-seater. Jadi ya benar-benar lawan head to head ya. Dan juga jangan salah kaprah. Banyak yang mengatakan Hyundai Santa Fe itu akan menjadi lawan tangguh dari Honda CR-V. Enggak. Ini adalah lawan tangguh dari Honda CR-V. Oke, saya akan menjelaskan sedikit saja highlight-highlight dari mobil ini. Yang pertama adalah soal desainnya. Desainnya ini memang dia dibilang unik, enggak, karena kita sudah menemukan desain ini di Hyundai Creta. Tapi kalau di Hyundai Creta yang generasi terbaru, maksud saya yang facelift itu udah nggak gini lagi bentuknya. Jadi sekarang desain dari parametric jewel hidden signature ini hanya ditemukan di Tucson saja dan lebih ditekankan di Tucson. Di Creta yang sebelum facelift tuh nggak terlalu ditekankan gitu. Jadi desainnya itu di bagian sini ini ternyata dia sebuah LED yang terhidden, yang tersembunyi gitu. Kalau misalkan seperti ini dia tidak kelihatan, tapi kalau ketika kita nyalakan mobil ya, dia akan menyala. Kemudian headlampnya ada di bagian bawah dan dia sudah menggunakan headlamp LED. Sekarang kita lihat bagian yang paling menarik, yaitu bagian mesinnya. Sekarang kita lihat bagian mesinnya. Belum hidrolis. Masih menggunakan rangkaian seperti ini. Nah, mesin ini sebenarnya dia sama dengan beberapa model Hyundai Kia ya, dan Hyundai yang di Indonesia juga, yaitu Hyundai Santa Fe. Mesin ini kapasitasnya 1600 cc berpadu dengan motor listrik yang menghasilkan tenaga keseluruhan itu tidak dijelaskan satu persatu ya, memang motor listrik berapa, mesinnya berapa, tapi keseluruhan dia tenaga mencapai 237 horsepower serta torsi 367 Nm. Nah, motor listrik ini didukung dengan baterai berkapasitas 1,49 kWh dan mengalirkan semua tenaganya ke roda depan. Oh ya, transmisi dia masih menggunakan otomatis konvensional ya, bukan transmisi otomatis CVT. Nah, ya udah, nanti kita akan tes seberapa hebat dari hybrid mobil ini. Harusnya dia lebih secara ini ya, secara kasat mata sih harusnya lebih irit dari Santa Fe karena secara bobot dia lebih enteng, kemudian juga setupnya sama persis gitu. Ya, nanti kita akan buktikan berapa konsumsi bahan bakarnya. Oh ya, satu lagi. Harga mobil ini, dia dijual dengan yang tipe tertinggi seperti ini ya, tipe hybrid, harganya itu mencapai 749,8 juta rupiah. Ada lagi versi yang lebih murah dibanding ini, yaitu versi mesin bensin 2000 cc 4 silinder.
Desain bagian belakang seperti ini memang cukup menarik, cukup catchy ya. Jadi lampunya menyambung dari kiri ke kanan, kemudian wiper belakang mana? Ada di bagian sini. Ngumpet, kemudian emblem ada di bagian sini, dan bagasinya bukanya bukan dari sini, tapi di bagian bawah. Seperti ini, sudah electric tailgate. Nah, ya seperti saya jelaskan sebelumnya bahwa mobil ini dia akan menjadi lawan tangguh dari Honda CR-V dan yang tipe hybrid. Kalau yang tipe non hybrid dia masih 7-seater. Nah, mobil ini benar-benar dia 5-seater. Kapasitas bagasinya cukup luas untuk sebuah SUV, meski kalau di head to head kan dengan CR-V ya lebih luas CR-V sih. Kemudian kita lihat bagian bawahnya ada apa? Ada ban serep, dan dia ban serepnya space saver ya, bukan yang full size, tapi nggak apa-apa. At least dia masih ada ban serep. Karena banyak banget mobil zaman sekarang tuh adanya tire parkit doang, nggak ada ban serepnya. Entah kenapa ya. Oke, sekarang kita lihat bagian dalamnya. Ya, bagian interiornya pun terkesan cukup premium memang. Bagian dashboard tuh soft touch. Bagian belakang nggak soft touch sih, tapi nggak masalah. Untuk harga 749,8 juta rupiah, itu rasanya material build quality interior itu cukup baik gitu. Apalagi kalau disandingkan dengan lawan tangguhnya yaitu Honda CR-V. Honda CR-V itu cakep dalamnya, desainnya juga menawan. Tapi secara build material ini lebih unggul sebenarnya dibandingkan CR-V. Wow, menarik. Ya nggak tahu kenapa ya, mungkin Hyundai strategi seperti itu, memang dia pengen terlihat lebih premium dengan build quality yang lebih baik. Nah, kemudian nih instrument clusternya seperti ini dengan menyambung dengan layar sistem entertainmentnya yang terasa clean, terasa futuristik gitu ya. Kemudian ya ini udah bahasa desain Hyundai terbaru nih, seperti ini, cluster seperti ini. Kemudian yang saya suka dari model Hyundai terbaru adalah dia bisa touchscreen seperti ini, tapi dia masih banyak tombol fisiknya. Itu yang sangat menyenangkan dari model Hyundai. You name it, Hyundai Kona, Hyundai Ioniq 5, Hyundai Santa Fe, Hyundai Tucson juga ada tombol fisiknya yang menyenangkan sekali. Jadi meminimalisir distraksi ketika Anda berkendara gitu. Jadi kalau misalkan pengen ngatur gitu ya, AC-nya ya gampang, tinggal tuh dari sini. Nggak berkutat dengan layar head to head yang kadang tuh ribet gitu. Dan itu banyak ditemukan di mobil asal Tiongkok seperti itu. Kemudian di bagian sini nih pengaturan AC-nya dia memang fisik, tapi memang untuk bagian pengaturan angin itu disentuh memang, bukan tombol fisik. Tapi nggak masalah, rasanya masih sangat enak, masih sangat intuitif gitu ya. Kemudian tempat penyimpanan juga banyak di bagian sini, tempat penyimpanan. Kemudian ada USB Type-C, ada 2 buah di bagian sini. Dan untuk konektivitas Apple CarPlay dan juga Android Auto. Tapi konektivitas Apple CarPlay dan Android Auto-nya bisa secara wireless sebenarnya. Kemudian di bagian tengah ada berbagai tombol fisik lagi. Tombol fisik yang ya saya suka nih mobil ini. Tombol fisiknya banyak. Dan dia fitur Hill Descent Control, kemudian Drive Mode juga. Nah, sama seperti Santa Fe persis ya. Ada 2 drive mode, yaitu Eco dan Sport dan My Drive. My Drive itu sebenarnya bukan hitungan mode berkendara sih. Jadi itu custom dari Anda seperti apa pengennya gitu ya. Kemudian ada 2 buah cup holder, ada wire charger di bagian sini, ada atap panoramik. Kemudian, nah menariknya dia juga dilengkapi dengan pengaturan joknya elektrik dan ada pengaturan untuk memudahkan pengemudi gitu. Jadi kalau misalkan ada membawa penumpang bagian belakang, Pak maju dong Pak. Nah, tinggal majuin seperti ini, gampang. Tuh. Dan highlightnya apa lagi ya? Oh ya, speaker dia sudah menggunakan aftermarket dari Bose yang suaranya cukup baik, cukup jernih dan premium gitu ya. Kemudian, nah lingkar kemudi sudah menggunakan desain terbaru, ada pedal shift, dan untuk transmisinya ada di bagian sini. Persis dengan Hyundai Santa Fe dan kebanyakan model Hyundai terbaru, Hyundai Kona, Hyundai Ioniq 5, Ioniq 6, semuanya seperti ini. Kalau yang Palisade tuh masih yang tombol di bagian tengah. Oke, rasanya sudah cukup menjelaskan mobil ini karena sebenarnya sudah saya jelaskan banyak hal di first impression ya. Jadi rasanya ya udah tinggal jalanin mobil ini aja. Karena pengen tahu gitu bagaimana rasanya mobil ini. Oke. Let's go.
Hal yang langsung terasa ketika menjalankan mobil ini adalah posisi berkendaranya yang terasa commanding. Ya, yang menjadi highlight dari mobil ini adalah visibilitasnya. Ya, bukan hal yang buruk visibilitas, tapi enak gitu. Dia commanding, posisi duduknya tinggi, dan ini sudah posisi yang paling rendah nih, posisi duduknya. Nah, agak sedikit berbeda dengan Santa Fe yang saya tes juga sebelumnya. Dia justru sebagai sebuah SUV boxy, dia justru ketika duduk tuh rasanya lebih tenggelam dibandingkan si Tucson ini. Tapi ya, hal positif adalah semua bagian itu terlihat dengan baik, benar-benar blind spotnya minim. Kemudian ya enaknya itu soal posisi berkendara dan juga visibilitas yang menurut saya ini luar biasa. Kemudian berada di dalam kabin Tucson terasa senyap. Kemudian yang saya miss dari mobil ini adalah soal kekedapan kabinnya. Yes, jadi memang suara bising dari luar, suara truk nih, ada truk di sebelah saya nih, nggak terlalu kedengeran gitu ke dalam kabin. Kemudian insulasi kabinnya baik, road noise-nya juga tidak terlalu kedengeran ke dalam kabin. Padahal mobil ini tidak dilengkapi dengan kaca double glass, dia single glass, tapi rasanya ini ya mungkin jika dibandingkan dengan rival terdekatnya yaitu Honda CR-V, ini rasanya lebih unggul soal kekedapan kabinnya. Ya wajar lah, karena Tucson ini adalah SUV yang standar Hyundai global ya. Jadi dia memikirkan dengan baik seperti apa standar global itu seperti apa, ya hasilnya ada di Hyundai Tucson ini. Lantas, apakah mobil ini mantap dari segi bandingan suspensinya? Suspensinya juga sweet spot menurut saya. Sweet spotnya dalam artian dia empuk, dia nyaman, tapi masih cukup agile ketika diajak bermanuver. Seperti ini. Tuh, ada gejala body roll tapi dikit sekali, nggak yang sampai tahap liar gitu ya, nggak sampai tahap limbung, nggak sama sekali. Ini benar-benar antara nyaman dan juga controllable. Nah, itu semua menjadi satu di mobil ini soal bandingan suspensi ya. Good job Hyundai. Highlight dari sebuah Tucson tentu saja teknologi hybrid yang diusungnya. Dan untuk hybridnya sendiri, ya ini rasanya sudah cukup dewasa. Sama sebenarnya dengan sistem yang dimiliki oleh Hyundai Santa Fe ya. Sistem hybridnya. Jadi mesin bisa menggerakkan roda, kemudian mesin bisa mengisi daya baterai, dan motor listrik pun bisa menggerakkan roda. Tapi memang ada beberapa catatan ya, jika dibandingkan dengan hybrid yang dimiliki oleh merek Jepang, misalkan Toyota, kemudian juga Honda. Jadi memang sama dengan Santa Fe juga, dia tuh baterai besar kapasitasnya 1,49. Itu artinya dia lebih besar dibandingkan Innova ZNX, kemudian Yaris Cross dan Honda CR-V. Tapi entah kenapa ya di hybrid Hyundai itu ketika level baterai sudah setengah kurang, itu benar-benar dia mesin itu kembali mengisi daya gitu, kembali mengecharge nih seperti ini sekarang nih. Dia kembali mengecharge dan juga menggerakkan roda. Ya, dan dia juga tidak dilengkapi dengan EV mode. Jadi mode berkendaranya hanya dua, yaitu My Drive, Eco, dan Sport. Ya, jadi proporsi kinerja mesin bensin itu memang cukup sering gitu dibandingkan kalau misalkan Anda berkendara dengan Honda CR-V atau Honda Accord atau Innova ZNX gitu ya. Dia tuh sampai level baterai yang benar-benar sudah tinggal dikit, baru dia mesinnya menyala, mengecas ulang. Atau ketika Anda menekan pedal gas lebih dari 25%, nah itu mesin dia juga akan bekerja. Kalau di mobil itu kadang-kadang agak banyak gitu kerja mesin bensinnya. Oke, tapi yang terpenting dari sebuah mobil hybrid adalah seberapa irit konsumsi bahan bakarnya. Ya kalau ngomongin mekanisme hybridnya sih ya udahlah ya. Kita langsung buktikan saja seberapa hemat mobil ini. Oke, kami sudah melakukan pengetesan rute dalam kota, rute tol, dan juga best
konsumsi bahan bakarnya. Dan untuk rute dalam kota dengan kecepatan rata-rata 22 km per jam, Hyundai Tucson Hybrid ini berhasil mencatatkan angka 19,1 km per liter. Ya, angka yang baik, tapi memang untuk di kelas hybrid bukan yang terbaik di kelasnya. Kami sudah mengetes Honda CR-V, dia ya sedikit lebih irit, tapi 19,1 itu angka yang sangat positif. Kemudian untuk rute tol dengan kecepatan rata-rata 90 km per jam. Nah ini saya disclaimer dulu ya, karena ini lagi musim hujan juga. Dari kemarin saya mencoba mengetes di tol itu dapatnya hujan terus, nggak pernah kering. Jadi ya pastinya hambatannya lebih banyak gitu. Dan Hyundai Tucson ini masih sanggup meraih angka 15,7 km per liter untuk tol dengan catatan cuaca yang hujannya pun lebat sekali. Jadi ya maafkan jika pengetesan kali ini kurang proper, tapi ya itu sebagai gambaran juga kan, ketika di musim hujan masih sehemat itu mobil ini. Tapi untungnya saya sudah mengetes juga untuk best fuel consumption-nya. Itu biasa kita gunakan di metode maksud saya di mobil hybrid, metode itu Hyundai Tucson ini masih bisa meraih angka di atas 20 km per liter dalam kecepatan 35-40 km per jam. Well, cukup baik, cukup efisien konsumsi bahan bakarnya, tapi memang tidak seirit hybrid Jepang sih, tapi ya nggak jadi masalah, masih sangat positif. Perlu diakui, ia bukan yang terhebat dari segi keiritan bahan bakar. Akan tetapi, performanya begitu luar biasa. Tapi, ada satu hal yang menarik, yaitu soal performanya. Jadi, untuk akselerasi 0-100 km per jam, Hyundai Tucson ini berhasil mencatatkan waktu akselerasi yaitu 7,27 detik. Wow. Artinya itu SUV hybrid di kelasnya yang paling bertenaga Hyundai Tucson ini. Jadi mungkin ya dia bukan yang terbaik dalam mencatatkan angka konsumsi bahan bakar, tapi ya itu sangat bertenaga dan performanya sangat baik. Jadi memang bisa disimpulkan sih, kemarin juga saya sudah mencoba mobil ini lama kan, udah 4 harian. Jadi memang setup mobil itu ya lebih ke arah performa sih kalau boleh jujur. Karena ya dia mesinnya 1600 cc, 3 silinder turbo kan mesin bensinnya. Jadi ketika digaspol seperti ini tuh instan sekali ini. Wow. Ya, ini adalah SUV hybrid tapi kenceng. Sebagai mobil modern, Tucson tentu berbekal fitur keselamatan jempolan, termasuk fitur radar ADAS. Ya, Tucson adalah model global, kemudian harga 700 juta, pastinya sudah ada fitur radar ADAS. Dan you name it, apa aja ada fitur radar ADAS-nya. Ada lane keeping assist, kemudian ini saya nyontek dulu. Forward safety, lane safety, blind spot view monitor, kemudian blind spot safety, safe exit, lane keeping assist, lane departure warning, itu semuanya lengkap sekali. Dan kinerjanya pun ya Hyundai lah. Kalau Anda pernah cobain mobil Hyundai, fitur radar ADAS itu enak, benar-benar menyesuaikan dengan kondisi yang ada di tanah air gitu ya, posisi traffic di apalagi di Jakarta ya. Dan yang paling saya suka adalah selalu dari model Hyundai adalah ini nih, si blind spot view monitor ini yang selalu muncul ketika Anda mengesen kanan atau kiri. Itu benar-benar sangat membantu. Akan tetapi, tentu mobil ini tidak luput dari beberapa kekurangan. Ya, yang pertama adalah radius putarnya. Jadi radius putarnya memang nggak yang besar-besar banget, tapi rasanya kurang kecil gitu. Jadi kalau misalkan Anda parkir atau melewati gang sempit, ya sedikit lebih effort lah ketika misalkan Anda membawa
Honda CR-V mungkin ya, yang dia radius putaran lebih kecil dibandingkan Hyundai Tucson ini. Kemudian yang kedua adalah, saya tadi menyebutkan bahwa fitur radar saya kinerjanya baik, nggak ada isu. Sebenarnya ada satu sih, kalau misalkan Anda melakukan parkir paralel, ini saya sudah mencoba beberapa kali, biasanya kan ada tukang parkir tuh ya kalau di mana gitu, misalkan di minimarket atau di pinggir jalan gitu ya. Nah, karena dia dilengkapi dengan fitur blind spot safety, nah jadi ketika Anda mundur tuh, nah ketika tukang parkir memandu, nah kalau terlalu dekat dengan mobil, itu kadang-kadang mobilnya berhenti dan nggak mau digas. Jadi emang sebenarnya bagus fiturnya, cuman kalau di kondisi pasar, di kondisi Indonesia tuh ya jadinya agak mengganggu sedikit kan. Jadi mau nggak mau saya matiin si fitur itu, atau si tukang parkir saya suruh minggir biar saya parkir sendiri gitu. Jadi ya memang mobil ini terlalu canggih sebenarnya, bukan mobil yang cocok untuk di Indonesia dengan tukang parkir gitu ya. Tapi ya sebenarnya bisa dimatiin, atau ya Anda tinggal suruh pergi tuh tukang parkirnya. Dan tentunya Tucson juga menyimpan beberapa detail menarik. Yang pertama adalah ini, kalau saya menyebutkan di Impreza Stand Up itu pedal shift. Nah, pedal shift ini dia berguna untuk regenerative braking. Ada 3 step regenerative brakingnya, dan yang menarik dia juga dilengkapi dengan regenerative braking auto atau adaptif. Jadi dia akan menyesuaikan dengan kondisi jalan sekitar. Wow, ini kayak fitur yang sudah dimiliki oleh Mercedes-Benz ya. Setara ini mobilnya, Tucson ini luar biasa. Kemudian yang kedua adalah ada detail menarik juga, yaitu sunblade-nya. Ini nih, dia ada extender seperti ini. Jadi ketika Anda butuh, ada matahari terlalu cerah gitu ya dari samping, dan Anda seperti ini, nah ini bisa di-extend gitu. Menarik sekali. Kemudian yang ketiga adalah sound system Bose-nya pun ini rasanya nggak kalah ya dibandingkan kakaknya, yaitu Hyundai Santa Fe. Jernih, berkualitas tinggi, premium gitu kelasnya. Dan inilah kesimpulan kami terhadap SUV terbaru dari Hyundai yang berbekal teknologi hybrid dan merupakan adik dari Santa Fe. Ya, sebagai kesimpulan, mobil ini banyak sekali hal positifnya, dari fiturnya, kemudian konsumsi bahan bakarnya, desainnya, kemudian akomodasi juga ini bisa dikatakan sangat lega. Nah, yang menjadi pertanyaan, kenapa Anda harus membeli Hyundai Tucson? Well, itu memang pertanyaan yang mungkin dilontarkan ya dari Anda. Ya, ketika Anda sudah menyukai brand Hyundai, ya dia udah lama lah masuk Indonesia, sudah mature, sudah besar gitu ya brand Hyundai. Nah, ketika Anda sudah percaya benar dengan brand Hyundai, dan ketika Anda berpikir untuk memilih Santa Fe tapi kegedean, terlalu besar, nah Anda harus pilih Hyundai Tucson ini. Karena ini worth the price menurut saya, 750 jutaan, dan dia masih lebih murah dibandingkan rival utamanya, yaitu Honda CR-V dengan dimensi yang sedikit lebih kompak. Nah, ketika Anda ingin mobil yang Anda kemudikan sendiri, berkendara sendiri, tidak dengan jasa pengemudi, ya Anda harus pilih Hyundai Tucson ini dibandingkan Hyundai Santa Fe yang lebih besar atau kakak dari Hyundai Tucson ini. Oke, jadi begitulah hasil review lengkap kami terhadap Hyundai Tucson generasi terbaru hybrid. Klik like jika Anda menyukai video ini, subscribe bila Anda belum, dan jangan lupa juga untuk isi kolom komentar di bawah. Main juga ke website kami di www.autodriver.com, dan jangan lupa juga untuk download aplikasi kami di Google Play Store. Terima kasih sudah menyaksikan video ini, dan sampai jumpa di video-video kami selanjutnya. Bye-bye.